Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cipon The Game. Masuk! Ini masih ditemani Simbah tercinta nih. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, khususnya buat kita dan semuanya. Nah, mau mengulas sedikit tentang babi ngepet nih ya. Ada nggak sih babi ngepet? Bener adanya nggak sih babi ngepet? Nah, mungkin yang belum tahu babi ngepet seperti apa, kita tanya sama Simbah ya. Karena Simbah yang tahu seluk beluknya babi ngepet itu seperti apa, terus tuyul itu seperti apa. Alhamdulillah di kota Batu Malang ini dulu Cipung seringkali waktu kecil diajak Simbah muter-muter, bahkan sandekala juga diajak muter-muter, itu ketemu sama tuyul, ngobrol, terus ngejar babi ngepet gitu pernah. Kita tanya sama Simbah, Mbah, cerita ke Mbah, babi ngepet niku pripun Mbah? Babi ngepet itu kan melihat jam, ada jamnya itu, enggak ngawur. Oh, enten jamnya niku? Jam pertama jam 9. Pertama itu jam 9 ya? Ya. Terus Tambah lagi jam 12. Jam 12 malam. Malam? Ya. Terus Tambah lagi jam 3 pagi. Jam 9, jam 12, jam 3 pagi. Oh, mantap. Nah, jadi jam 9, jam 12, sama jam 3. Jam 6. Sama jam 6 pagi? Iya. Nah, niku pripun toh Mbah? Gimana Mbah? Babi ngepet itu ceritanya? Itu ceritanya babi ngepet itu bukan cara orang itu bukan orang sembarangan. Cara main sulap bisa. Oh. Sulap bisa. Seperti main sulap ngono ya Mbah? Ya. Seperti silat bisa. Berarti enggak, kesenangannya itu enggak yang busuk, yang baik toh, tapi sering apa itu masuk lubang. Oh, masuk lubang. Ya. Mlebu neng leng ah? Malah cilik. Lengnya cilik? Sampai kayak semut. Mosok Mbah? Bisa mlebu. Itu berarti jelmaan saka wong ya Mbah? Ya, dari pesugihan. Pesugihan. Ya. Orang dari pesugihan itu enggak boleh. Yang sembarangan orang. Cari pesugihan pun nggak boleh sembarangan orang ya Mbah? Ya. Kalau masuk di rumahnya orang, dulu caranya masih jadi orang itu poso. Oh, puasa? Puasa. Mesti pun nih puasa itu. Sebelum melakukan ritual ya Mbah? Iya. Sebelumnya akan masuk rumahnya orang, harinya dicari supaya betul-betul jadi. Oh, berarti harinya ditentukan juga ya Mbah? Iya. Contohnya hari apa aja Mbah ini Mbah? Demah manis. Jemuah manis, iya. Terus kemis manis. Kemis manis. Jemuah manis, kemis manis. Rebu manis. Rebu manis. Semua yang serba manis ya Mbah? Ya, semua serba manis itu tunggu nginceng. Kalau orangnya pakai apa yuk? Among. Apa itu Mbah? Enggak berani. Orangnya pakai apa Mbah? Kalau akan masuk di sini ya. Iya. Cara di dalam sini ada apa itu? Among, enggak mau. Among itu apa Mbah? Among itu kalau coro kuno nggawe amonge wong mati ki matine kemis dikekno yo malam kemis. Oh, selamatan ngono. Gak selamatan dicepaki. Oh, ya, tahu. Kayak sajen gitu ya Mbah ya? Sajen. Nah, nggak berani itu Mbah? Nggak berani. Oh, terus? Nah itu Mbak melihat rumah itu kelihatan ada api yang besar. Oh, jadi kalau
babi ngepet masuk ke rumah orang yang seumpama ada orang rumah itu yang meninggal, pas sebelum meninggal malamnya itu dihitung waktunya ya, atau wetonnya atau apa ya jenenge ya, pas harinya orang meninggal itu terus dikasih sajen, nggak berani ya Mbah? Nggak berani. Lihatnya ada api di rumahnya gitu. Iya. Terus Mbah? Terus setelah itu yang tuyul lah. Kemarin Pak, yang apa itu? Basa Jawa ya wis. Basa Jawa iku aku kadang-kadang yo angel, basa Melayu yo. Lah basa Jawa iku ana anune, ana jenenge. Siji sakti, loro pandita, telu wahyu. Oh, Kekuatane basa Jawa. kekuatannya basa Jawa ya. Siji sakti, loro pandita, telu wahyu. Iku gelem aku sembarang. Mbah, sing babi ngepet niku sampai saat ini tasih wonten lah. Bisik ta. Wonten niat golek. Wonge pancet mawon niku napa? Ya pancet lek sing tau nginceng ku ya pancet iku. Tiangnya tasih urip ane, Mbah. Ijek. Wis tuwek. Wis tuwek niku. Tuwek. Nah, jadi menurut info juga, jadi orang yang melakukan pesugihan ada beberapa versi. Contohnya kita sebut saja seperti babi ngepet ya, sama seperti tuyul. Intinya seperti orang Jawa itu kalau istilahnya meton atau apa gitu, pas jatuh hari apa gitu naruh minuman seperti kopi, teh sama air putih. Among kalau di sini among ya, kalau di kita ya kayak sajen gitu ya. Terus Sajenna rokok itu dangkar rokok. Oh, sama rokok juga ya Mbak. Nah itu kan istilahnya ditaruh aja, entah itu mau diminum atau enggak terserah ya. Nah itu kan berarti menandakan orang itu ikhlas. Bukan kita melihat musyriknya enggak ya, tapi wujud keikhlasannya. Orang itu bikin, ditaruh, istilahnya mau diminum silahkan, enggak ya silahkan. Siapapun yang mau minum silahkan, enggak juga silahkan. Jadi kita ambil positifnya aja, logikanya aja dari keikhlasan. Nah di saat kita ikhlas dengan sesuatu hal, insya Allah juga kita akan terhindar dari malapetaka. Contohnya seperti babi ngepet. Di saat orang itu ikhlas, tidak takut kehilangan akan harta bendanya, tidak akan dia bisa mengambil uang atau harta bendanya. Bahkan melihat rumahnya itu seperti ada kobaran api. Nah, makanya yang selalu kita tanamkan adalah ikhlas, walaupun itu hanya di mulut saja ya. Ikhlas yang tekan jero hati, yang sampai ke dalamnya hati. Susah banget. Nah, kita bilang ikhlas, udah ikhlas gampang. Bagi yang tidak menjalani itu gampang, tapi bagi yang menjalani itu susah. Nah, makanya ilmu yang tinggi itu adalah ilmu ikhlas. Nah, ilmu yang lebih tinggi lagi dari ilmu ikhlas adalah cinta. Karena kalau kita sudah cinta, akan ikhlas dalam segalanya. Seperti itu. Masuk lah? Nah, cocok. Ikhlas itu sebagai orang berdagang. Iya Mbak? Berdagang itu pertama itu bunyinya kecil. Kalau di lautan gak nerima itu, iya, jangan susah. Iya, intinya seperti itu. Jadi kalau sesuatu hal yang tidak bisa kita terima dengan ikhlas, pasti akan susah. Dan membuat hidup kita nggak tenang juga. Kalau namanya susah itu ada bandingannya. Harus menerima, sabar. Nggak boleh, kalau sudah punya uang 100 jangan sampai merangkai 200, itu nggak baik. Ya, istilahnya saya artikan ya, jadi
Kalau kita udah dapat rezeki 100.000, yang namanya orang itu pasti wah kok cuma 100.000, pasti kurang ya Mbak. Nggak boleh. Jadi seberapa besar, seberapa sedikit rezeki adalah hikmah dan berkah dari Sang Pencipta. Nah seperti itu. Kalau yang melihatnya yang dicari itu api sampai dalam api 7 kali. Iya, jadi dipikir lagi sampai 7 kali. Kita dapat sedikit disyukuri, nggak usah dapat nih. Kalau dapat kan wis penak ya, dapat rezeki. Masih cari. Iya, dapat sakit aja harus kita syukuri ya Mbak. Kita sakit, alhamdulillah diparingi sakit, berarti kita disuruh istirahat. Jadi kita harus bisa berpikir dalam artian menjabarkan setiap kejadian yang kita terima di bumi ini. Nah dari situ kita insya Allah akan menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih baik. Nah Mbah, nek seperti apa jenenge wau niku babi ngepet ana penangkale rak Mbah? Ada. Apa Mbah? Itu kalau bisa ya tarik wulung. Wulung niku apa Mbah? Manuk wulung. Oh manuk wulung, terus itu dibunuh, terus dicari di tempat rumah mendapat. Jadi istilahnya dikubur. Ya dikubur. Tapi kan burung itu udah jarang banget ya Mbak. Iya lah. Nah kalau sekarang juga nggak boleh membunuh burung secara asal ya, karena itu juga makhluknya Allah. Jadi mau itu burung, mau itu manusia, mau itu apapun, kalau itu benda hidup tidak boleh ditumbalkan. Nah jadi tetap ikhlas itu ya Mbah, teman Mbah yang terbaik ya. Iya. Ikhlas, bahkan tuyul juga nggak bakal berani, karena kalau tuyul itu beberapa kali kita mediumisasi, di saat ada orang yang ikhlas tidak bisa mengambil. Kenapa di musola kota amal uang tidak bisa diambil, yaitu salah satunya karena orang memberinya ikhlas. Nah walaupun itu nggak ada yang ikhlas, tapi uang itu bercampur aduk dengan yang ikhlas, jadi semua menjadi baik. Seperti di bank itu ada uang yang baik, bahkan dari orang yang baik sampai orang yang istilahnya jelek sifatnya. Kalau orang semua baik ya, yang jelek itu sifatnya. Nah berkumpul jadi satu di bank, makanya seperti tuyul, babi ngepet dan yang lain-lain tidak bisa mengambil, karena di situ sudah auranya menjadi satu, dan yang baik itu bisa menutupi kejelekan yang lain. Itu aja, aura aja bisa seperti itu loh. Makanya kita harus positive thinking agar selalu terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Sedikit saja energi negatif itu akan menimbulkan energi negatif yang begitu amat dahsyat ya. Makanya harus sering-sering ketawa, sering-sering guyu, biar kita juga memperkuat diri kita, memperkuat iman kita juga. Jadi kita lebih banyak bersyukur, akan bahagia. Tetap ikuti channel Cibodo Gang, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Cibodo Gang. Masuk. Ngoten ya Mbah? Masuk ora Mbah? Masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.